Selamat pagi dan salam sehat serta salam jumpa di hari pertama pada pekan ini untuk memulai kegiatan pembelajaran kita. Pada hari ini kita telah selesai melakukan ibadah pagi bersama. Dan sekarang kita akan bersiap mempersiapkan diri, mempersiapkan alat tulis untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita masih membahas tentang bermain di lingkunganku, yaitu tema 2B dengan subtema 2 pembelajaran ketiga dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Materi pembelajarannya membaca teks benda cair dan menyebutkan contoh-contoh benda cair. Yang kedua, menentukan hasil perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Yang ketiga atau materi yang ketiga, melakukan gerak tarik dengan hitungan. Baik, mari kita lihat materi kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca teks benda cair dan menyebutkan contoh benda cair. Anak-anak sekalian, di sekitar lingkungan kita, tempat tinggal kita, banyak sekali benda-benda yang kita jumpai, bahkan yang kita gunakan setiap hari. Kesemua benda itu tergolong dalam 3 wujud, yaitu pertama seperti yang kita telah pelajari, 1 benda cair, benda padat, dan benda gas. Ada 3 wujud. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas dan mempelajari bahkan dengan contoh dari benda padat dan benda gas. Maka pada hari ini kita mulai membaca sebuah teks bacaan tentang benda cair, dan nantinya kita akan bisa menyebutkan beberapa contoh benda cair yang ada di sekitar kita. Nah, mari kita bersama-sama melihat pada buku teks halaman 42. Dalam bacaan tersebut, kalian bisa baca 2-3 kali supaya bisa dipahami, yaitu membuat es sirup bersama ibu. Seperti ini pasti dilakukan di rumah. Seperti sekarang kalian ada di rumah, boleh mencoba membuat es sirup bersama orang tua. Caranya ada di dalam buku halaman 42. Tapi mari kita lihat dulu, apa itu benda cair? Ciri-ciri benda cair adalah pertama mengalir, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Misalnya air bila dituangkan di atas meja, tentu air tidak bisa tinggal di atas meja, melainkan dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua, selalu mengikuti tempatnya atau wadahnya. Ini sudah berapa kali Ibu Guru jelaskan. Yang ketiga, bentuknya berubah-ubah.
Ya, karena selalu mengikuti wadahnya, maka bentuknya juga berubah. Di mana kita letakkan atau tuangkan benda cair tersebut, benda itu akan mengikuti bentuk tempat atau wadah. Itulah yang merupakan ciri-ciri benda cair. Berbeda dengan benda padat. Pada teks halaman 42 membuat es sirup bersama ibu, kita lihat bahwa ibu dan Deli membuat es sirup. Ada 3 orang di situ. Cara membuat es sirup pada teks bacaan yaitu kita ulangi. Ibu, Deli dan Mary membuat es sirup. Cara membuat es sirup pada teks bacaan yaitu sirup dituangkan ke dalam teko. Kemudian tuangkan air ke dalam teko. Setelah itu masukkan es batu ke dalam teko. Nah, tempat membuatnya itu ada di kita buat atau kita campur di sebuah benda yang namanya teko. Lalu campurkan bahan es diaduk. Saya ulangi. Lalu campuran bahan es diaduk. Setelah kegiatan ini dibuat sesuai dengan urutan langkah kegiatannya, maka pembuatan es sirup sudah selesai. Hanya gampang saja, hanya dengan mencampur beberapa bahan. Nah, maka es sirup pun sudah jadi atau sudah siap untuk diminum. Jadi di dalam teks bacaan itu memberikan penjelasan kepada kita tentang cara membuat es sirup. Seperti yang dibuat oleh Ibu, Deli, dan Mary. Nah, kita lihat dalam teks bacaan ada disebut benda cair. Selain itu masih ada lagi contoh lain yang termasuk benda cair. Ya, seperti es sirup yang dibuat tadi. Setelah jadi campuran dari beberapa bahan, maka itu disebut benda cair. Selain itu, susu juga termasuk benda cair. Kalau susu bubuk tentu bukan benda cair. Susu yang cair, karena kita lihat ciri-cirinya tadi. Tempat susu atau kalengnya tidak termasuk benda cair, melainkan dia adalah benda padat. Yang berikut minyak goreng, minyak gosok, minyak kayu putih, itu termasuk juga benda cair. Dan semua bahan bakar, oli, bensin, solar, pertalite, itu semua masuk benda cair. Sampo, sabun juga, sabun cair. Kalau sabun bubuk tidak termasuk, kecuali kalau sudah dicampur di air. Maka gelembung-gelembung itu jadi ya dalam busa sabun itu, di dalam gelembung ada lagi benda gas atau angin.
Jadi benda cair memiliki bentuk yang berubah-ubah, selalu mengikuti tempatnya atau wadahnya. Kapan benda itu kalian dapati dan dia akan berubah bentuk atau mengalir, maka benda tersebut merupakan contoh benda cair. Sama dengan kalau kita melakukan atau membuat suatu minuman di rumah, yang namanya minuman tentu itu tergolong benda cair. Semoga dengan penjelasan Ibu Guru tentang cara membuat sirup itu termasuk benda cair, sekaligus dengan beberapa contoh lainnya yang ada di sekitar kita yang merupakan benda cair. Sekarang kita akan melangkah kepada materi kita yang kedua, yaitu menentukan hasil perkalian dengan bilangan 2, 1, dan 0. Perkalian, kata kuncinya yang selalu diingat anak-anak adalah penjumlahan secara berulang. Kadang juga orang mengatakan berapa kali kita pergi mengambil suatu benda itu. Jadi sama dengan pergi mengambil atau menambah atau menjumlah. Misalnya berapa kali membuat es sirup yang jumlahnya sekian gelas. Ya, kita akan jumlahkan nantinya secara berulang-ulang. Maka kita mulai dulu melihatnya. Dengan perkalian 2. Satu nanpan berisi 4 gelas sirup. Artinya satu tempat, satu baki. Jadi satu baki itu, satu nampan itu, satu tempat itu ada 4 gelas sirup. Berikut, nampan yang satu lagi berisi 4 gelas sirup. Ya, masih ada lagi sama. Nampan satu isinya sama dengan nampan yang pertama, yaitu 4 gelas sirup. Jadi nampan yang sudah disiapkan itu ada 2 tempat. Masing-masing isinya ada 4. Jadi 2 tempat isinya masing-masing 4. Bentuk perkalian bilangan 2 pada pernyataan di atas adalah, karena 2 tempat isinya 4, berarti 4 tambah 4 sama dengan 8, atau dalam bentuk perkalian 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 4 artinya 2 kali menjumlah angka 4, yaitu 4 tambah 4 sama dengan 8. Yang kedua, atau contoh bilangan yang kedua, 2 kali 5. Artinya 2 kali menjumlah angka 5, 5 tambah 5 sama dengan 10. Contoh yang ketiga, 2 kali 30. Artinya 2 kali menjumlah angka 30 sama dengan 30 tambah 30 sama dengan 60. Itu sama dengan contohnya pada buku teks halaman 43. Jadi bilangan berapapun yang kita kalikan dengan angka 2, misalnya 2 kali 100, artinya 2 kali menjumlah angka 100, yaitu 100 tambah
100 sama dengan 200. Jadi yang kita lihat di sini anak-anak adalah arti dari perkalian dan cara mencari hasil perkalian benda dalam bentuk penjumlahan supaya lebih memudahkan atau lebih gampang. Maka perkalian suatu bilangan dengan angka 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Nah, 2 kali 4 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri, artinya 4 ditambah 4. Khusus kepada perkalian 2. 2 kali 5, 5 itu dijumlahkan bilangan itu sendiri adalah 5, dijumlahkan dengan 5, maka hasilnya 10. 2 kali 30, bilangan itu sendiri adalah bilangan 30, maka 30 tambah 30 sama dengan 60. Sekali lagi khusus kepada perkalian 2. Berikut kita pindah kepada perkalian 1. Seperti pada buku teks halaman 44. Setiap satu nampan tinggal 1 gelas yang belum diminum. Jadi kita lihat pada halaman 44 ada 1 nampan yang isinya 4 gelas, tapi itu sudah habis, tinggal 1 gelas yang belum diminum, masih berisi air minum. Maka sirup yang masih sisa adalah sebagai berikut. Ya, dibawa dalam bentuk perkalian, 2 kali 1 sama dengan 2 kali menjumlah angka 1, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Contoh yang kedua, 5 kali 1 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 1 sama dengan 5. Artinya 5 kali menjumlah angka 1. Jadi setiap bilangan bila dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 100 kali 1 sama dengan 100. Bilangan itu sendiri adalah 100. 50 kali 1 hasilnya bilangan itu sendiri yaitu 50. 50 kali 1 sama dengan 50. Dan seterusnya. Yang jelasnya harus dipahami bahwa setiap bilangan bila dikalikan dengan 1, 5 kali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 5. Lain lagi pada perkalian bilangan 0. Misalnya 1 kali 0 sama dengan 0. 2 kali 0 sama dengan 0. 5 kali 0 sama dengan 0. Mengapa 0? Kita lihat 5 kali 0 sama dengan 5 kali menjumlah angka 0. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Mengapa demikian? Anak-anak sekalian di rumah perhatikan. Hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan 0 hasilnya tetap 0. 100 kali 0 sama dengan 0. 1000 kali 0 sama dengan 0. Mengapa? Karena 0 artinya tidak ada. Maka kata kuncinya anak-anak, hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan 0 hasilnya tetap 0 karena 0 artinya tidak ada.
Dari ketiga perkalian yang kita telah bahas pada kesempatan ini anak-anak, menentukan hasil dari perkalian dari ketiga bilangan itu tentu berbeda. Semua bilangan bila dikalikan dengan 2, sama halnya kalau kita menjumlahkan bilangan itu sendiri. Semua bilangan bila dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Semua bilangan bila dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Itu perlu diingat, perlu dipahami. Semoga dengan penjelasan Ibu Guru bisa membuat kalian belajar di rumah untuk bisa menyimak dan bisa memahami, bahkan bisa mengerjakan soal-soal yang akan dikirim nantinya. Sekarang kita akan melihat materi yang berikut, yaitu melakukan gerakan kaki dengan hitungan. Di dalam menari anak-anak ada 3 anggota tubuh yang sering kita gunakan dalam menari, yaitu kepala. Gerakan kepala misalnya dengan cara menggelengkan kepala. Ya. Yang kedua, gerakan tangan misalnya dengan cara mengayunkan tangan seperti pada pembelajaran kita pada minggu lalu. Gerakan yang ketiga yaitu gerakan kaki dengan cara melangkahkan kaki, apakah ke depan atau ke samping. Nah, gambar bentuk gerakan tari pada kaki, ya misalnya 4 hitungan karena 4 gerakan, kita boleh lihat pada buku teks halaman 45. Gerakan-gerakan itu dibuat dalam gerakan bervariasi supaya terbentuk suatu gerakan tari yang dibuat berdasarkan hitungan atau ketukan. Misalnya gerakan kaki melangkah ke depan, itu satu gerakan. Yang kedua, gerak kaki melangkah ke samping. Nah, itu sudah 2 contoh gerakan. Gerakan yang ketiga, gerak berlutut ditekuk. Jadi kedua lutut ditekuk sama-sama. Yang keempat, gerak kaki diangkat. Ya, seperti misalnya orang yang jalan di tempat, tetapi dengan birama yang sama atau dengan hitungan dari gerakan-gerakan tersebut. Jadi setiap anggota tubuh kita bila dirangkai menjadi sebuah tari, tentu dibuat dengan berdasarkan hitungan atau gerakan-gerakan yang sama dengan birama, misalnya diiringi dengan lagu seperti yang telah kita buat pada hari ulang tahun negara kita, negara Indonesia. Semua menyanyi dengan iringan musik, semua menyanyi dengan gerakan-gerakan yang punya gaya atau seperti dalam rangkaian tari. Jadi itulah menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga
anak-anak di rumah senantiasa tetap semangat untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan yang kami kirim sesuai dengan materi-materi yang kita pelajari setiap hari. Dan untuk lebih jelasnya anak-anak, jangan langsung kerja di tugas. Tugas hanya berapa nomor di dalam, tetapi yang paling utama adalah memahami materi yang dikirim atau menulis kembali materi-materi yang dianggap penting. Ya, mungkin bila ada yang mengatakan bahwa ada di buku paket, tapi untuk lebih singkat, lebih jelas kita lihat di buku catatan nantinya. Untuk itu mari kita melihat sejauh mana kalian menyimak atau menerima materi di layar Anda masing-masing. Kita akan mencoba melihat tugas 2 nomor. Setiap nomor terdiri dari 3 poin, maka jumlah nantinya ini 6 poin. Nomor 1, 3 poin. Nomor 2 terdiri dari 3 poin. Maka nantinya akan dibuat di 1 lembar dan setiap nomor diantarai 1 baris supaya pekerjaan kalian rapi dan bersih. Jelas juga bahwa jawaban dari nomor 1 ya ada pembatasnya, yaitu setiap baris di bukunya dilangkai 1 baris. Dengan demikian pertemuan kita lewat daring, pembelajaran daring sampai di sini. Selamat bekerja. Sebelum mengakhiri pelajarannya, boleh baca doa sebagai doa penutup pada slide yang ke-11. Sekian dan selamat bekerja, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.